Operasi tangkap tangan KPK kerap dianggap sebagai pengalihan perhatian publik dari kasus sebelumnya yang lebih besar. KPK sendiri dianggapnya lebih menyukai OTT yang sensasional dibanding melaksanakan upaya sistemik memberantas korupsi di bidang-bidang tertentu. Timbul penilaian bahwa KPK lebih aktif menangkap tangan sejumlah anggota dewan, perwakilan rakyat, ketimbang menyelesaikan sejumlah kasus mega korupsi yang masih mangkrak di meja para penyidik KPK. Di antaranya Bailout Senturi, proyek Hambalang, dan Wisma Atlet. Apakah ada upaya sistemik membongkar kasus kejahatan perbankan di kasus Bank Senturi? Apa upaya sistemik menghancurkan permainan mafia tender di kasus Hambalang? Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadil Nasution, mengkritik kinerja KPK pasca penangkapan politisi Hanura Dewi Yassin Limpo kemarin. Fadil menilai dengan kewenangan besar yang dimiliki KPK, lembaga superbody itu seharusnya malu mengumumkan ke publik hasil kerjanya yang hanya operasi tangkap tangan dan pengembangan penyidikan pada kasus-kasus gratifikasi. Apalagi nilainya kecil. Lalu kapan kasus-kasus korupsi besar itu akan selesai ditangani? Mungkin hanya waktu yang akan menjawabnya. Untuk membahas dialog KPK, jangan lupakan kasus besarnya. Di studio telah hadir pengamat hukum pidana Ahyar Salmi, dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Saya langsung ke Pak Ahyar. Pak, ini kalau kita bicara soal operasi tangkap tangan, ini KPK kayaknya dalam rentang waktu yang sempit juga sih, enggak ya, tapi dalam rentang waktu yang berdekatan ini sudah beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan. Dan kalau melakukan operasi tangkap tangan pasti butuh sumber daya, penyidik segala macam, itu kan perlu sangat dibutuhkan. Nah, di sisi lain itu banyak kasus-kasus besar yang menurut persepsi masyarakat kok belum selesai misalkan. Nah, ini kalau menurut Pak Ahyar, apakah memang KPK sekarang sedang memfokuskan untuk melakukan operasi tangkap tangan ini atau bagaimana? Saya tidak bisa menjawab secara pasti apakah memang KPK memfokuskan untuk tangkap tangan sehingga meniadakan, menomorduakan kasus-kasus yang bukan tangkap tangan. Nggak bisa saya jawab secara pasti. Cuman persoalannya ini, persoalan tindak pidana korupsi ini adalah pelakunya itu orang-orang yang pintar. Orang-orang pintar, karena ini tergolong white collar crime, kejahatan kerah putih. Kalau pelakunya orang pintar, dia itu bisa sekali menyembunyikan, cantik sekali permainan, suka untuk diungkap alat buktinya. Sementara kalau tangkap tangan ini tadi, nggak bisa lagi mengelak. Apalagi kalau tangkap tangan itu sudah didahului oleh dengan penyadapan. Itu pasti akan 100% itu akan terbukti kalau menurut perkiraan saya di pengadilan. Meskipun tersangka, misalkan kayak yang terakhir ini Dewi Yassin Limpo, setelah diperiksa mengatakan bahwa dia tidak bersalah misalkan ya, itu sangat sulit sebetulnya ya untuk bisa diterima publik ya. Iya, jarang juga ya orang yang akan mengakui bahwa diri dia akan bersalah. Hukum sendiri pun melindungi begitu, praduga tidak bersalah. Meskipun tertangkap tangan ya. Meskipun tertangkap, nanti kan kita lihat dalam rangka apa. Tentu akan dibuktikan nanti. Ya, makanya hukum sendiri juga memberikan azas praduga tidak bersalah. Wajar saja kalau yang bersangkutan yang ditangkap saya tidak bersalah. Karena ya memang pengadilan nanti yang akan menentukan dia yang bersalah. Buktinya itu nanti yang. Nah, tapi kan seperti ini Pak Ahyar, dengan operasi tangkap tangan ini, persepsi di publik itu kan memang sangat sangat bukan antusias, tapi berkeyakinan penuh gitu kalau operasi tangkap tangan pasti bersalah kan gitu kan, itu yang berada di persepsi publik. Nah, dengan adanya persepsi yang seperti itu, apakah ini memang sebagai sebuah upaya yang disengaja untuk membangkitkan citra KPK kembali kalau menurut Anda? Saya belum bisa memberikan kesimpulan seperti itu. Karena kita perlu juga ada data dulu, itu yang saya tidak punya sekarang. Berapa banyak perkara yang mereka bawa ke pengadilan, landasan tangkap tangan dengan yang bukan tangkap tangan. Itu yang kita lihat. Kalau hanya sebagian kecil, tentu kan itu nanti secara kuantitatif itu bisa ukuran kita. Jadi kalau sekarang saya tidak mempunyai data sehingga nggak berani mengatakan. Kalau menurut Pak Ahyar sendiri artinya dengan operasi tangkap tangan ini bagaimana persepsi atau citra KPK di masyarakat?
Tentu ada beberapa kemungkinan, paling tidak ada 2 kemungkinan. Apa itu? Kemungkinan yang pertama bahwa masyarakat senang karena korupsi ini pemberantasannya jalan. Oke. Ada, apalagi yang ditangkap tangan ini tokoh-tokoh ya, sehingga dia lihat bahwa KPK ini memang menjalankan kewenangannya itu dia tidak tebang pilih. Oke. Tapi ada juga persepsi yang lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa ini adalah seperti tadi yang dikatakan untuk meningkatkan citra. Ya. Apapun sebetulnya yang dilakukan oleh suatu lembaga termasuk KPK pasti akan membangun atau berhubungan dengan citra itu. Bisa citranya menjadi lebih baik, walaupun mungkin tidak disengaja, bisa juga citranya memburuk gitu kan. Betul, sebetulnya. betul. Nah, kalau menurut Pak Ahyar sendiri, apakah dengan OTT ini, sebelumnya juga ada OCK Ligis misalkan, itu kan pengacara kondang itu, yang orang sangat memperhatikan gitu kan. Nah, ini terus juga akhirnya menyangkut Gubernur Sumatera Utara, bahkan juga Sekjen Partai Nasdem juga akhirnya terlibat juga di sana. Iya. Karena operasi tangkap tangan yang pertama tadi. Betul. Nah justru itulah saya kira kalau saya tidak a priori mengatakan bahwa tangkap tangan ini adalah merupakan citra. Memang ini informasi dari masyarakat tentunya kan. Kan ada keterlibatan masyarakat. Ada informasi saya kira masyarakat. Nah itu kan pintu masuk. Ya. Yang tangkap tangan katakan dari kasus Pak OCK itu kan bukan yang bersangkutan. Ya. Ini sehingga bisa dikembangkan ke yang lain, sehingga dari situ aja kan lebih banyak yang tidak tingkap tangan. Ya. Nah kalau bisa ini pintu masuk untuk membongkar suatu kasus, kenapa tidak? Kenapa kita harus menilai secara negatif hal-hal yang tangkap? Kalau buat saya yang penting, apapun modus pemberantasan korupsi ini tadi, yang penting korupsi itu diberantas. Caranya apapun gitu. Apapun, sepanjang benar menurut hukum. Ya. Itu. Nah, kalau operasi tangkap tangan sendiri menurut Pak Ahyar, apakah ini satu proses yang mestinya terus dilakukan oleh KPK? Kalau terus itu kan tergantung keadaan. Ya. Kalau memang ada informasi kayak begitu, tentu kan nggak mungkin juga, kalau menurut saya ya, udah ada informasi masyarakat akurat, A1 katakan begitu, karena khawatir nanti dicap oleh masyarakat karena mau tangkap tangan terus, dibiarkan saja. Ya. Nanti orang bilang itu udah lepas kijang ke rimba nanti. Oke, baik. Ya ini ada satu penelpon dari Makassar, Pak Mulawarman. Selamat pagi Pak Mulawarman. Pagi. Halo. Ya, pagi. Ya, silakan Pak, responnya tentang tema kita kali ini, tentang operasi tangkap tangan KPK. Pak Ahyar, saya kira memang KPK ini mau melupakan yang besar-besar. Contohnya apa menurut Bapak? Contohnya BLBI, itu udah lama. BLBI? BLBI ini merugikan ratusan triliun dan pernah mendapat pengampunan, tapi ternyata pernah mendapat pengampunan dari Ibu Megawati dan kembali 10%, tapi sisanya ini yang belum. Jadi mesti dikejar lagi dan KPK pernah menjanji. Kemudian kenapa KPK mengejar yang OTT ini? Saya kira ini perlawanan balik KPK terhadap DPR yang ingin merombak undang-undang KPK itu. Oke. Jadi ini perlawanan dari KPK. Dan akan panjang, tidak hanya sampai di... Anda melihat bahwa sebetulnya operasi tangkap tangan terhadap anggota-anggota Dewan ini lebih karena ingin menunjukkan niat anggota Dewan untuk mengubah undang-undang KPK itu karena ada kasus-kasus tertentu gitu ya? Iya. Oke, jadi niatnya itu nggak lurus sebetulnya ya? Nggak lurus sebetulnya. Tapi operasinya benar. Betul. Baik. Ya. Selain BLBI, kasus apa lagi yang menurut Pak Mulawarman ini memang agak Senturi ditinggalkan? Senturi itu yang besar-besar, Senturi dan lain-lain. Masih banyak yang besar-besar. Dan menurut Pak Mulawarman harusnya itu diselesaikan lebih dahulu atau bagaimana? Ya harus diselesaikan lebih dulu karena itu selalu menjadi janji dari KPK. Lihat aja nanti diuji kelayakan calon anggota KPK. Komisioner KPK pasti itu dijanji lagi dan selalu menjadi janji dari orang-orang KPK. Lihat aja kalau nggak percaya nanti di uji kelayakan di DPR pasti jadi janji lagi. Baik.
Itu. Jadi ini sudah janji dan Baik, harus. Pak Mulawarman. Iya. Baik, kami sudah dapat poinnya ya. Terima kasih banyak Pak Mulawarman sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini menarik sebetulnya ya. Memang kalau kita melihat pimpinan KPK yang bukan yang sekarang ya, yang sebelumnya memang waktu pas di DPR menjanjikan banyak hal, tapi sayangnya memang di tengah jalan ini pimpinan KPK semua ya beberapa, paling tidak itu sudah tidak menjabat lagi. Kalau kayak gitu janjinya masih harus ditagih nggak tuh Pak? Iya, yang nama janji tentu harus kita tagih. Walaupun mungkin orangnya sekarang sudah berbeda ya. Itu iya, ini kan kita coba berasumsi terhadap kelembagaannya. Oke. Kita coba secara kelembagaan ini bagaimana. Memang saya katakan tadi dari awal, tidaklah mudah untuk mengungkap kasus korupsi, apalagi yang besar-besar. Dan pelakunya adalah orang-orang yang Orang pintar. Alat bukti itu tadi, Ya. cukup atau tidak? Yang perlu kita tanyakan ke KPK, apakah kasus ini masih mereka proses di situ, atau memang sudah diarsipkan? Itu yang penting. Ya, oke. Ya, pada akhirnya nanti tentu mereka akan mengatakan memang tidak ada alat bukti sehingga tidak bisa Dan ketegasan itu sebetulnya yang kita tunggu ya Pak Ahyar ya. Iya, ketegasan itu nih gimana? Baik. Jadi jangan berkembang nanti pendapat di masyarakat Seperti yang tadi Pak ini memang Mulawarman. sengaja dialihkan yang tangkap tangan ini untuk kebelakangkan yang besar-besar. Baik, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.